Apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CEO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Episode 416. Kisah Ariel Anal bos besar yang berpura-pura culun. Ketika Elias berjalan menuju penjaga keamanan dalam keadaan marah, orang-orang itu berhamburan dengan tergesa-gesa, dan tidak ada yang berani berdiri di depan Elias untuk memblokir jalan. Elias berkata dengan senyum menghina, "Sekelompok sampah. Mereka tidak punya nyali untuk melawanku, dan mereka sangat arogan." Melissa mendorong Ariel ke hotel, dan Elias berteriak keras, "Cepat, dan biarkan Helen keluar. Jika tidak, saya akan menghancurkan tempat ini." Suara itu jatuh, dan patung perunggu seberat 100 kati didorong ke tanah oleh Elias. Terdengar suara yang keras. Helen berada dalam mimpi indah ketika telepon rumah di kamar tiba-tiba berdering, membuatnya marah. Dia melihat waktu, ini masih tengah malam, yang membuatnya semakin kesal. "Siapa kamu? Apakah kamu tidak ingin hidup? Kamu berani mengganggu istirahatku?" Helen berkata dengan gigi terkatup ketika dia menjawab telepon. Penjaga keamanan di ujung telepon takut ketika dia mendengar bahwa Helen marah. Dia dengan cepat berkata, "Nona Helen, pria besar itu telah datang ke hotel lagi. Dan dia ingin melihat Anda lagi. Jadi saya menelepon Anda." Helen tiba-tiba terbangun. "Pria besar? Apakah itu Elias? Orang ini akhirnya lolos dari kematian. Dan dia datang untuk membawa mati lagi. Dia benar-benar orang yang tidak tahu harus berbuat apa." Setelah menutup telepon, Helen berkata pada dirinya sendiri dengan nada dingin, "Karena kamu mencari mati, aku akan melakukannya untukmu hari ini." Helen, yang berpakaian, pergi ke pintu sebelah dan mengetuk pintu Samsir. Samsir sangat waspada bahkan ketika dia sedang tidur. Jadi dalam 10 detik pintu bunyi. Dia sudah membukanya. "Nona, ada apa?" Samsir bertanya. "Pria besar itu datang lagi. Dia berani mengganggu istirahatku. Aku ingin dia tidak pergi hidup hari ini." Helen berkata dengan wajah dingin. Samsir mengerutkan kening. Elias diselamatkan oleh Ariel dengan mempertaruhkan nyawanya. Bagaimana dia bisa begitu bodoh? Dan dia mengambil inisiatif untuk mengirimnya ke pintu untuk mencari mati. Ketika keduanya datang ke lobi hotel, Helen sangat terkejut saat melihat Ariel. Dia pikir itu hanya Elias yang akan membawa mati. Tapi dia tidak menyangka bahkan Ariel pun datang. "Ariel, jangan berpikir bahwa aku benar-benar tidak berani membunuhmu. Jika kamu mengganggu istirahatku saat ini, bahkan jika aku membunuhmu terlebih dahulu dan kemudian memainkannya, itu hanya akan dimarahi," kata Helen melalui gigi terkatup. "Renata, aku ingin melihatnya," kata Ariel. Renata tidak berguna saat ini. Jadi Helen tidak memanggilnya sama sekali. Ariel tiba-tiba datang. Rupanya Renata melakukan sesuatu. Helen sudah menebaknya sebelumnya, tapi dia tidak bertanya secara spesifik. Dan sekarang tampaknya itu telah menyinggung skala terbalik Ariel. Jika tidak, dia tidak akan datang malam ini. "Sebaiknya kau pergi menemui Raja Neraka," Helen berkata, lalu mundur selangkah. Arti dari tindakan ini tidak sering terlihat jelas, yang membebaskan ruang bagi Samsir. Pada saat yang sama Samsir mengambil 2 langkah ke depan. Darius, yang berdiri di samping Ariel, memblokirnya dengan kecepatan yang tidak dapat dicapai dengan mata biasa. Sedikit kejutan muncul di mata Samsur. Dengan kecepatan yang luar biasa, bahkan dia tidak bisa melihat gerakan dengan jelas. Pihak lain jelas seorang master. "Saya tidak berharap Anda mengundang master seperti itu. Itu benar-benar mengejutkan saya," kata Samsir. "Di dunia ini, bukan hanya kamu orang yang kuat," kata Ariel dengan jijik. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Samsir, dia sangat percaya diri dengan keterampilan Darius. Ini adalah sesuatu yang dia saksikan sejak dia masih kecil. Jika bukan karena Darius, bagaimana mungkin keluarga Wibowo di Jakarta begitu mulus selama bertahun-tahun? Kelahiran orang kuat pasti akan disertai dengan mayat di mana-mana, dan banyak musuh akan terbentuk. Tepatnya siapa yang kuat,
Kita harus berjuang untuk mengetahuinya, kata Samsir sambil tersenyum. Pertempuran antara Darius dan Samsir. Dengan satu sentuhan tombol, keduanya dapat dikatakan sebagai master top, sehingga mereka tidak dapat melihat gerakan yang indah, hanya perlindungan kekuatan dan kecepatan. Ketika kecepatannya terlalu cepat, yang lain tidak dapat melihat apa yang mereka berdua lakukan. Ketika mulai, mereka hanya merasa terpesona. Bagi Ariel, ini adalah kesempatan untuk belajar, jadi dia melihatnya dengan sangat hati-hati. Namun, Elias benar-benar terpana saat ini. Dia berpikir bahwa Jeffrey adalah ahli paling kuat di dunia. Baru setelah dia bertemu Darius dan Samsir, dia benar-benar mengerti apa arti kata ahli. Ternyata tawuran masih bisa berantem seperti ini, dan aksinya sangat cepat sehingga orang tidak bisa melihatnya dengan jelas. Helen tidak mengerti aspek ini, tetapi pada saat ini, dia mengerutkan kening, karena Samsir di matanya, tidak peduli siapa yang dia hadapi. Paling banyak 10 gerakan dapat dilakukan, tetapi dalam situasi saat ini, selalu tidak mungkin untuk membedakan antara pemenang dan pecundang. Bagaimana ini mungkin? Ariel, bagaimana dia bisa menemukan penolong yang begitu kuat? Bahkan Samsir tidak bisa benar-benar menang. Dia adalah yang terkuat dari keluarga Wibowo di Amerika. Jika dia tidak bisa mengalahkan orang-orang yang dibawa oleh Ariel, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya dengan pengawal keluarga Wibowo di Amerika? Ariel, apakah aku benar-benar meremehkanmu? Helen berbisik pada dirinya sendiri. Dia berada di tengah pertempuran, dan suasana hatinya berfluktuasi dengan sangat serius pada saat ini. Dia adalah seorang pembunuh top dan telah melihat banyak master. Meskipun beberapa orang begitu kuat sehingga dia tidak berani menghadapi keluarganya di Amerika, mereka semua adalah karakter yang berdiri di puncak dunia. Bagaimana mungkin Indonesia memiliki karakter yang begitu kuat? Berdasarkan penghinaan keluarga Wibowo di Amerika untuk keluarga Wibowo di Jakarta, Samsir juga memiliki sikap menghina seluruh Jakarta. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jakarta memiliki seseorang yang dapat dibandingkan dengannya. Tetapi sekarang, orang ini telah muncul di depan dia. Ekspresi Samsir berangsur-angsur menjadi serius. Tetapi Darius, di sisi lain, masih terlihat tenang dan tenang, yang membuat Samsir semakin terkejut, dan dia berurusan dengan dirinya sendiri. Tampaknya tanpa usaha, meskipun Ariel tidak bisa melihat gerakan mereka berdua, dia bisa dengan jelas melihat ekspresi keduanya. Kontras yang ditunjukkan saat ini menunjukkan bahwa Darius secara bertahap menguasai keuntungan, dan dia merasa nyaman. Kakek Darius benar-benar luar biasa. Saya tidak tahu apakah kekuatannya dapat diperingkatkan secara internasional. Ariel tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Menurut ayahku, ada banyak orang kuat di dunia ini. Dia telah melihat satu, dan bahkan senjata panas tidak ada salahnya. Dulu aku mengira dia membual, tapi sekarang sepertinya apa yang dia katakan itu benar, Melissa berkata dengan ringan. Meskipun dia memiliki master seperti Morgan di sisinya, kekuatan Morgan tidak terlalu mampu. Tetapi kinerja Samsir dan Darius saat ini telah sepenuhnya melampaui karena pemahaman Melissa tentang orang biasa. Dia tiba-tiba memikirkan apa yang dikatakan ayahnya. Dunia ini sangat besar. Ariel menghela nafas. Saya pikir saya cukup tahu tentang dunia ini. Tetapi sekarang saya menyadari bahwa apa yang dia ketahui hanyalah puncak gunung es. Pada saat ini, keduanya bertarung. Tiba-tiba ada beberapa ledakan keras, dan Ariel samar-samar menangkap dada kedua orang itu seolah-olah saling memukul dalam lingkaran. Tabrakan pukulan benar-benar membuat suara yang luar biasa ini. Pada saat suara keras, keduanya masing-masing mundur beberapa langkah. Kulit Samsir sedikit pucat, tapi ekspresi Darius tidak berubah. Apakah kamu ingin melanjutkan? Darius berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak berperilaku berbeda, tetapi ada perubahan halus yang tidak diketahui oleh siapapun. Itu adalah getaran konstan di tenggorokannya, dan dia mencoba yang terbaik untuk menekan bau amis dari kedalaman tenggorokannya. Hasilnya masih belum diputuskan, tetapi di mata orang lain, itu telah menjadi kesimpulan yang sudah pasti. Dan Darius juga berpikir bahwa tidak akan ada keuntungan dalam pertarungan, dan kembali ke Helen. Nona, saya tidak sanggup. Samsir menundukkan kepalanya dan berkata kepada Helen.
Helen menarik napas dalam-dalam. Bahkan Samsir bukan tandingannya. Apalagi yang bisa disalahkan Helen. Jika itu orang lain, dia pasti sudah jatuh. Ariel, kejutan yang kamu berikan padaku benar-benar tidak kecil. Sepertinya kamu mencoba memaksaku untuk membunuhmu, kata Helen dingin. Jika kamu memiliki kemampuan, aku sama sekali tidak memiliki keluhan. Tetapi sekarang, kamu harus memanggil Renata keluar. Dan dia harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan, kata Ariel ringan. Wajah Helen tenggelam seperti air. Memanggil Renata saat ini tidak diragukan lagi merupakan kompromi bagi Ariel. Memintanya untuk berkompromi dengan pemborosan dalam pikirannya adalah sesuatu yang tidak akan pernah diterima oleh Helen. Ketika Helen ragu-ragu, Samsir berbisik di telinganya. Nona, demi keselamatan Anda tidak perlu melindungi Renata saat ini. Helen tidak pernah berpikir untuk melindungi Renata sama sekali. Dia hanya merasa bahwa dia wajahnya akan tak tertahankan. Tetapi karena Samsir telah mengatakannya, dia hanya bisa berkompromi. Bersambung.